saya matur. Enggak kesini. Saya ini ya, dari Elizabeth, mau aja. Mau pagi dia mau, sendiri pagi ya mau. Tapi nggak daftar kan responnya dia sendiri. Iya betul. Silakan. Masih nunggu. Tunggu dulu ya. Ya gara-gara telat ya itu mau motor belok. Punya tahu ya? Ini baca ini. Nggak apa-apa jadi. Ya nggak apa-apa. Agus baca. Aku sebutkan dia aja. Main kok main. Tapi pas waktu. Apa-apa, enak banget jiwa. Tak lihat dulu, nek 4, 5, wes aku datang. Terus tambah-tambah 7 orang. Ini mulai. Nyati ya enggak ngerti. Ya, mari kita mulai ya. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Tolong mulai pada kita, mari kita satu hati. Tuhan, ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga. Sekali lagi Tuhan kami ucap syukur, terima kasih atas kasih dan berkat-Mu. Di mana Tuhan kami boleh berada pada ini. Terlebih Tuhan kami bersatu hati Tuhan untuk memuji muliakan Engkau. Terlebih mendengarkan firman-Mu sebentar Tuhan. Kau urapi kami semua Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami kami benar-benar memperoleh Tuhan. Dalam kaki kami yang dari surga. Terlebih Tuhan kami boleh mengasihi satu sama lain. Demikian seperti visi-visi kami Tuhan, kami mengasihi Engkau Tuhan, seperti kami mengasihi sesama kami. Demikian pula Tuhan, kami teladan bagi yang lain Tuhan, supaya kami boleh melakukan segala perintah-Mu sesuai amanat Tuhan yang benar. Terima kasih selain itu Tuhan. Jauhkan dari ini hati dengki Tuhan, terlebih Tuhan pengambilan diri kami, supaya kami benar-benar merendahkan diri sesuai kasih yang berlaku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni sekali lagi kesalahan kami. Kami memulai ibadah kami tidak hanya dalam nama Yesus, ya Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari ya silakan Bu Endah untuk mulai. Memang ini. Ya, Bu, shalom. Selamat pagi, shalom. Shalom. Terima kasih. Kami dipercayakan oleh Bapak dan Ibu untuk mengawali dengan persekutuan pada siang hari ini. Kenalkan nama saya Putri Endah Hayati, telah terbang 3, asli saya Gereja Elias Kemapalan. Saya bisa bergabung di sini, saya terima kasih sama keluarga dan sama tim dari Pak Wijaya. Saya bersyukur pada siang hari ini. Dan kami akan memuji punya nama-Mu lagu Jawa yaitu Sajeke Agung dari Gusti. Lain kali ya, Bu, ya. 1, 2, 3. Sajeke Agung dari Gusti. Uripku tansah diberkati, hatiku ayam tentram, hatiku ayam tentram, kabeiku Gusti Yesus kamarini. Sajeki
Kalau kami hidup sendiri-sendiri di rumah, kita sudah usia semuanya. Saya kelihatannya masih muda, saya sudah umur 71. Puji Tuhan, saya diberi berkat, diberi anugerah oleh Tuhan. Saya bisa bersyukur dan terima kasih. Saya bisa diberi panjang umur, diberi umur yang banyak, dan oma-oma, opa-opa, dan semuanya, dan kita semuanya pada siang hari ini kita bisa bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan selalu memberkati kita semuanya. Dan kita akan melanjutkan kesaksian ya Pak. Ya, kesaksian. Puji-pujian dulu Pak. Pujian dulu Pak. Ya. Hidup Nanti ini, siapkan dia mau bersaksi boleh. ya, hidup ini adalah kesempatan. 1, 2, 3. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih. Siapa itu Bapak yang menyaksikan dari Allah? Kalau nggak ada, saya sendiri. Iya, boleh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Pada saat ini kami mengucap syukur dan terima kasih. Saya diberi panjang umur tanggal 20 yang lalu. Saya genap 71 tahun. Saya bersyukur sekali, saya tidak tahu, tidak apa. Biasanya nggak pernah anak-anak seperti itu. Anak saya semua memperhatikan saya Pak. Di rumah saya dirayakan. Saya terima kasih kepada anak saya semuanya. Biasanya nggak pernah selamanya. Masih satu kali itu anak saya dari Malaysia, dari Jakarta, dari mana-mana bisa kirim apa-apa kepada saya. Dan saya diberi panjang umur sampai sekarang. Toh sering saya sakit, tapi sakit saya ya flu, ya asam lambung, dan apa itu namanya? Ya saya flu, yang sering itu saya flu. Terima kasih. Saya hidup sendiri di rumah, tidak ada anak, tidak ada cucu, tidak ada teman, hanya sama Tuhan saja. Saya bersyukur dan terima kasih. Saya selama ini saya di rumah sendiri, banyak orang yang dipanggil Tuhan. Ya sakit macam-macam, tapi saya yang merawat semuanya orang di kampung situ. Tapi saya puji Tuhan, saya bisa merawat orang-orang yang dipanggil Tuhan. Saya bisa mengasihi dia, tapi saya dikasih kekuatan, kesehatan untuk saling menolong sesama manusia. Tuhan memberikan saya hidup sampai sekarang ini, dan saya bisa melayani. Dan manusia itu memang harus saling melayani, saling mengasihi, saling menolong. Saya hidup sendiri, orang-orang sampai heran Bu, saya sudah umur 71 ini saya jadi pembantu rumah tangga di mana-mana, layani sana, melayani sini. Ya ada yang rebel, ada yang ini, kalau yang sudah tua kita harus sabar menghadapi orang tua. Jadi saya ya bagaimana ya, oh ya saya sudah tua tapi ada orang lebih tua dari saya, orangnya rela sekali. Tapi saya puji Tuhan saya bisa ngomong dia sampai sekarang. Terima kasih banyak, Tuhan selalu menolong saya, memelihara saya, mengasihi saya. Saya mencari sendiri, tidak ada anak-anak yang mengasihi saya untuk makan setiap hari. Saya hanya cari seperti itu. Dulu saya kerja di rumah sakit, pensiunan mulai tahun 2006. Saya sudah pensiun sampai sekarang, tapi saya bekerja di luar, ikut orang siapa yang membutuhkan saya untuk melayani orang sampai sakit, sampai meninggal, sampai saya semuanya yang ngurusi saya. Karena anak-anak nggak ada yang mengurus, saya yang mengurusi. Ya terima kasih karena Tuhan memberikan saya untuk talenta untuk mengasihi sesama dan menolong sesama. Siapa yang membutuhkan saya mau melayani dia dan mau ikut dia. Saya 1 minggu kerja hanya 2 kali di area
lebih bisa bu baca. Jelas saya baca. Nah, baca ya. Ya, ya, berdiri. Mulai apa? Punya. Biar tahu misi visinya apa. Bisa nggak? Ya, nggak apa-apa. Bisa bagian nanti. Ya, berdiri aja nggak apa-apa. Baca lengkap aja misi visi hati IPS. Satu, menjalin hubungan lebih dengan sesama kita, terlebih dengan Tuhan Yesus. Dua, saling melayani bukan dilayani. Tiga, menyiapkan diri untuk jadi teladan yang baik dan bertindak selalu menyenangkan hati Tuhan. Empat, membawa jiwa baru untuk percaya dan mau memiliki karakter Kristus. Lima, menyatukan hati dengan kerendahan hati yang terfokus menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk menonjolkan diri serta ingin diutamakan. Ayo kita sama-sama berjuang untuk menjadi teladan Kristus. Jadi kita punya kerinduan setiap ibadah wilayah, memang ini harus dibaca. Biar kita tahu jelas. Jadi kita punya misi visi itu. Oh ini, nah ini kumpul-kumpul itu ini. Ya, silakan Bu WR, Bu WR, Bu Sri dilanjut. Lagu satu lagu, ya coba firman. Untuk firman nanti doa firman Gusti ya. Ya, mulai dari. Yesus tidak berubah. Ya. Mari kita memuji Tuhan lagi satu kali. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, Tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Gusti doa firman. Makasih Tuhan, Tuhan sudah mengantar kami semua Tuhan di rumahnya Pak Matius untuk ibadah wilayah Blimbing 1 Tuhan. Makasih Tuhan, kami sudah mendengarkan pujian-Mu Tuhan, juga menyembah-Mu Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, hamba-Mu Pak Wijaya mau membawa firman, urapi Tuhan hamba ini Tuhan, supaya bisa lebih lanjut Tuhan membawa firman Tuhan. Apa artinya itu Tuhan? Terima kasih juga Tuhan. Oh haleluya. Yesus tolong ya Tuhan, urapi juga Tuhan hamba-Mu itu yang sudah membawa firman berkali-kali Tuhan di tempat kemana-mana, meninjau desa-desa kemana-mana Tuhan. Tolong ya Tuhan, terima kasih juga Tuhan. Haleluya, syukur doa padamu, haleluya, amin. Ya, shalom. Shalom. Ya, makin kita mendekat sama Tuhan itu pasti ada suatu hal yang baik. Itu pasti. Kita semua pasti ngalami. Jadi saya rindu ibadah wilayah ini bukan kayak suatu aktivitas tok wis datang kumpul sudah selesai, bukan. Jadi bawa pribadi lepas pribadi ini, ayo mendekat Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Saya tidak bisa menjanjikan nanti suatu hal yang baik atau mungkin berkat-berkat atau mungkin mujizat bisa pasti terjadi, enggak. Tapi pribadi lepas pribadi ini dulu. Jadi kita dekat dulu dengan Tuhan. Nah, nanti bisa merasakan loh apa yang maksudnya Tuhan. Nah, tadi seperti kesaksiannya Ibu Enda tadi luar biasa. Dia sendiri temannya hanya Tuhan.
dia nggak ada sana anaknya jauh, ada di Malaysia ya sampai anu, tapi karena dia melekat sama Tuhan, wah luar biasa terjadi, nggak sampai kekurangan, sampai umur 70. Saya nggak tahu loh kalau dia umur 70 benar. Saya kira antara 60-an maksimal. Dan tadi digerakkan Tuhan untuk memimpin WL. Lo semua punya, karunia sendiri-sendiri punya. Tapi kalau kita mek diem toh, nggak tahu, nggak bisa menunjukkan apa maksud Tuhan, ya nggak bisa. Yang dulu nggak mau berani doa, ayo mulai dulu ya nggak. Sampai-sampai tak tuliskan di bawahnya, nggak bisa dibaca dulu. Nggak apa-apa, soalnya nanti ada tugas. Nanti saya rindu itu gantian. Nanti soalnya ada tugas sama apa? Ini koordinator sudah ngatur. Sri doa, nanti doanya lainnya siapa? Siapa nggak bisa ditulis dulu. Nanti kalau sudah terucap, nanti akhirnya berani gitu kan. Dan kita bisa jadi itu tadi teladan, bukan hanya ngomong tok orang Kristen. Ternyata untuk coba memimpin doa makan, kalau liutan kemana lari lah itu kita nggak menunjukkan kalau benar-benar kita ini orang Kristen. Ya begitu juga nanti selanjutnya di dalam misi-misi ibadah wilayah ini kita dibawa untuk berbagi renungan. Nggak apa-apa, kita coba sedikit-sedikit mulai dari kesaksian. Kesaksian ini luar biasa, kita sudah jadi saksi Kristus kan. Kita disuruh ayo mulai buka ruang kesaksian, waktu tindu-tingan, ada diam enggak. Dan namanya ada langsung maju. Ini kesempatan kita ini jadi saksi. Nah, kita Tuhan tidak jadikan berkat, berarti kamu sudah menggunakan nama Tuhan. Nah itu loh, kerinduan saya itu seperti ini, bentuk seperti ini. Makanya dibikin wilayah lingkup seperti ini. Kalau kita ini ngomong pribadi, ini kayak ngomong, kita ini kayak ngomong langsung gitu. Saya ngomong Bu Ratna, saya ngomong Bu Maria, Bu Sinta, ini Bu Emi, Bu Titi Anton, Bu Yeni, semua ini Bu Suyung, Bu apa lagu sampai ini Bu Endang, Bu Sri Endang, ini Bu Sri Mendut, nah ini Wilun, nah ini Tuhan Wilun tadi rindu dia ikut. Jadi ini satu kerinduan untuk mulai kita ini dekatkan dengan Tuhan. Dampaknya apa? Terus nggak usah dimintain. Dampak itu kadang orang-orang memohon dampak apa nih Tuhan? Aku nanti untuk opo? Hasil kumpul-kumpul itu untuk opo? Kadang orang mikirnya itu. Nah saya nggak bawa ke ranah sana. Saya membawanya apa? Ayo dekat gitu. Kita itu sepertinya apa sih? Seperti saya kemarin cerita di tempatnya Pak Martin, ada Wilun ini. Kita ini seperti kata atau apa? Kita mau jadi kata atau jadi siput? Jadi kata siap-siap loh. Raja Wali ini kadang datang loh, langsung diambil dimakan loh. Sama nyawa kita. Kita nggak ngerti. Contoh itu kita ditangkap, diambil. Kalau Tuhan kenal kamu disayang, dimasukkan surga. Kalau enggak, nggak tahu. Maka di waktu seperti ini ayo kita mulai terus belajar terus sharing firman. Saya berusaha untuk memberikan sharing firman itu sederhana, tapi bisa ditangkap dan akhirnya di hati ini tidak hilang. Nah itu saya rindu seperti itu. Saya tidak butuh pujian, katakanlah kayak kemarin di tempatnya Pak Martin dapat pujian enak, lugas. Jadi langsung kena. Nah itu sih keinginanku daripada tak baca no firman sampai 10-15 ayat lah umat yang akhirnya pusing apa yang dapat nggak dapat. Ya saya rindunya seperti itu. Nah ini pun sama belajar. Saya bukan mau menggurui karena saya masih banyak kekurangan. Nah itu yang harus maka tadi ada tidak usah ditambahi poin kelima tadi, tidak usah menunjukkan diri, tidak usah merasa ini aku terhebat, tidak usah merasa ini aku yang terpenting, tidak usah. Jadi saya rindu ibadah wilayah ini benar-benar ojo hanya aktivitas wis pokoknya gak enak di Pak Wijaya wis pokoknya kumpul waduh ya main Pak Matius gak enak pula aku ketemu Pak Matius jadi ikut wis tak teko jangan. Ayo benar-benar kita ini bawa hati kita ini ayo kita kumpul, kita mau muji nama Tuhan. Nanti saya tidak janjikan apa-apa, rasakan sudah banyak kok. Saya masih tidak tahu ini sudah banyak. Makanya saya tidak mungkin setelah melok ibadah wilayah dapetnya gimana, setelah melok misi-misi ini dapetnya gimana. Nah, kalau tidak ada perubahan itu tidak ada kesaksian. Tapi kalau orang sudah berani muncul kesaksian ini loh aku sudah melok misi-misi, bukan melok Wijaya loh ya. Saya ini sudah melok misi-misi JGS Tokang, ini hasilnya. Nah itu yang perlu, jangan cuma politik wae kesaksian lempar-lemparan. Enggak, ya. Ayo kita firman dulu ya sedikit. Sharing hari ini saya berikan judul, saya terus akan berikan itu yang terbaru.
Dalam arti saya tidak mungkin mengulang, walaupun di wilayah pindah wilayah, takutnya kadang ada orang itu sampai kedobelan datang ya, habis dari wilayah sini rindu dari akhirnya datang juga bisa. Ya, saya beri judul dalam kelemahan kita kuasa Allah dinyatakan. Nah ini kembali lagi tadi saya ngomongkan tentang kesaksian. Nah, kesaksian ini perlu. Nah ini di firman ini kali ini kita akan belajar tentang kesaksiannya Rasul Paulus. Rasul Paulus ini bersaksi deh, dalam kelemahan itu Tuhan uji. Jadi dia ada duri dalam daging. Itu sama. Kita pun sama ngalami, apalagi sikon saat ini bukan masalah meraup ekonomi. Waduh, biasanya uangnya belanja segini, sekarang jadi segini. Oh, beli cabai biasanya segini kok jadi segini. Itu bukan itu aja. Tapi sekarang saat ini banyak penderitaan. Terlebih apa? Sakit yang muncul ini tidak tahu. Mungkin ketoknya memang benar kayak kemarin ada saksi yang tekan sales, area motorik, area energi, naik mobil, wis enak moro kabare kok nang. Iya kan? Terus kowe tok arek swagger melok fitness bulu tangkis, moro-moro ada sesuatu sakit kaki, tidak bisa jalan. Nah ini loh, ketakutan ini namanya ini kesaksiannya Rasul Paulus ini jadi teladan buat kita. Kita pasti ngalamin. Ojo sok-sok aku sehat, aku kuat. Ayo pelayan nambah aku kuat, ayo jalan kemana kuat. Saya sampai kadang ngakui para lansia ini saya ngomong sangat luar biasa, kekuatannya sangat luar biasa. Dalam arti bukan masalah kekuatan fisik ya, karena memang telah mungkin setelah dilakukan terus. Ya jujur saya ini saya memori, saya melihat tuh, ya ini contoh aja ya, contoh kayak dinding sampai jualan sampai muter-muter gitu kok kuat gitu loh ya. Saya ini termemori masa lalu nggak ngerti. Saya ini dulu di Kolonel Sugiono, ya tahu ya Mergosono ya, dia masih kecil-kecil gang 5. Terus saya membayangkan setiap hari 6:30 harus ke sekolah itu ke Aris Munandal. Waktu dulu tak laku ambil saudara bareng, ya maklum ya saudara saya banyak kadang jalan itu sampai terus kayak taman kanak-kanak. Jadi 4-5 orang ini saudara kabeh. Belum nanti merapati ke daerah Kidul Dalem, nanti lewat gang-gang situ, merapati konco. Jadi tidak sebab tempatnya di sekolah itu kayak taman kanak-kanak suake gitu. Jadi itu tak aku mulai aku dulu tidak ada kelas TK, dulu saya mulai nol namanya sekolah Dianaminya akhirnya sekolahnya diberi tangannya diberi sama BI, dipindah ke Taman Harapan. Dari Taman Harapan ini dari sekolah yang biasa pindah ke Taman Harapan ya, makanya gurunya ya Putih, Bu Rita. Ini Taman Harapan mungkin yang tahun-tahun yang saya masih kecil dulu ini favorit, sudah sekolah Mawa, namanya Mawa. Ini sekolah favorit yang terlalu biayanya jadi pikir-pikir terlalu mahal. Dari dulu Dianamin mungkin ada ya sini senior mungkin pernah dengar SD Dianamin, tapi itu hanya sekilas. Akhirnya tanahnya dibeli sama BI, kita dipindah ke sana. Ya kembali lagi tanpa disadari kita nakuno terus jualan jalan itu tak rasakno sampai SMP SMA. Jadi tidak jauh. Jadi dari Mergosono sampai ke Aris Munandal itu SD kelas piro sampai kelas piro. Naik sampai SMP-nya di Mojopahit. Nah, baru kita ini SMA pindah ke Legend Sutoyo, baru itu kenal namanya Mikrolet. Oh, belum Mikrolet, Bemo. Nah, masih Bemo. Nah, itu jadi ini jadi memori. Saya melihat lansia ini sebenarnya bukan masalah kasihan ya. Kita harus tahu tentang sikon pribadi lepas pribadi. Jadi saya rindu itu jangan selalu menghakimi, jangan antara teman itu jangan selalu tuding, oh ini loh itu sebabnya saya pasti ada. Saya bukan moro banding-bandingkan satu dengan yang lain, tapi yang saya bawa ini hati lepas hati. Jadi saya kenal Bu Maria, saya kenal Bu Ratna, saya tahu problemnya tahu, cuma Tuhan belum berkehendak untuk wujudmu. Apa problemamu, ambil keadaanmu apa? Nah, lewat kesaksian ini bisa keluar. Gitu ya. Ya ini kita sama-sama belajar di kisah kesaksiannya Rasul Paulus ini. Ini ayat yang sangat menguatkan kita. Nanti kita nih dibawa aku kok bisa sampai ngalami ke kesusahan, kok sampai aku ngalami kalau yang istilahnya di Rasul Paulus ini diuji dengan duri dalam daging. Gitu ya. Ini saya bacakan firman-Nya di 2 Korintus ayat 12 sampai 9 ayat.
2 Korintus 12 ayat 9a. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, ini kalau dibaca 2 sekali mungkin nggak nangkep. Kadang saya pun kalau baca satu renungan kadang nggak nangkep apa ini maksudnya Tuhan. Nah, kalau kita nggak nangkep dibaca sekali lagi. Jangan kita ini mau males waktu dimaksud terus nggak ngerti tinggal, tapi dibaca lagi. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Nah, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, ini mulai mengerti. Jadi setiap kita ini sebenarnya dikasih kasih karunia. Memang Tuhan nggak ngomong, oh kamu nggak kasih berapa Pak? Gimana? 12 berapa? 2 Korintus 12 ayat 9. Nah, ini jadi benar-benar kita ini diberi sudah kasih karunia diberi. Yang pasti kita nggak tahu. Yang pasti ya antara mungkin Pak Matius sama kasih karunia Bu Sinta ini nggak sama. Jadi semua pasti diberi. Nah, kayak kasih karunia sing tadi diberikan pada Bu Sri Endang ini tadi, ini luar biasa. Dikasihkan Bu Soyo juga lain, Bu Sri juga lain. Nah, tapi ini kita terima dulu. Nah, ini janjinya Tuhan yang biasa ngomong. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah itu loh, jika kita ini lemah, kita dalam masalah, kita sudah tidak bisa apa-apa. Nah itu kasih karunia ini mulai muncul. Nah seakan-akan orang bisa ngomong, wah ini mujizat Tuhan. Nah itu, tanpa kita sadari, moro-moro kasarannya seperti inilah, ceritanya seperti ini. Ini kelemahannya seperti ini, keadaan ekonomi seperti ini. Aku nggak ini apa-apa, istilahnya tahu sih jam makan ini apa. Saya nggak tahu nih aku ini mau jalan gimana. Nah ini Tuhan kasih karunia, moro-moro kasarannya seandainya, moro-moro pergi seseorang. Ini juga kasih karunia Tuhan telah berikan. Terus dibawa ke temannya, nah temannya ternyata pas ada keadaan mungkin lagi happy, merayakan ulang tahun, mungkin lagi syukuran apa, dapat yang kita makan, simple kayak gitu toh. Nah, tapi kadang-kadang orang udah ngeyel, masih ngeyel itu jalan kelemahannya ngeyel. Wah, aku tak merenya ini tanpa mengikuti karunia kasih Tuhan yang sudah dikasihkan pada kita. Kita nggak nyadari, ya ini kejelekannya manusia ini, nggak mau ngakui kelemahan nih, ngeyel aja yang akhirnya keliru jalan. Akhirnya keliru jalan itu apa? Ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Gak diundang, mau nyelonong diundang, mau makan, mau di sana ada acara ini, mau berkesana. Ini loh yang kamu mengandalkan kelemahanmu sendiri ini untuk hakmu dewi, untuk kehendakmu dewi, tanpa mengikuti karunia kasih yang telah diberikan pada Tuhan. Tapi kalau kita benar-benar, oh Tuhan, aku ingin benar-benar melekat padamu Tuhan, tolong karunia apa Tuhan yang kamu kasihkan, nanti dituntut, nanti ini belajar kita, ya. Saat ini kita tadi sudah baca di Korintus tadi, ya kita ini akan diberi pelajaran apa? Kok Tuhan ngasih contoh Rasul Paulus ini di dalam kehidupannya dikasih duri dalam daging, sama seperti kita semua nanti dikasih duri dalam daging. Nah ini ceritanya. Kenapa kok kita belajar dari Rasul Paulus ya? Yang pertama gitu, Allah ingin menjaga supaya Rasul Paulus ini tidak menjadi sombong. Nah ini pegang dulu. Setelah kita dikasih kelemahan, penderitaan, mungkin wis nggak berdaya, tersudut, apalagi sampai keadaan sakit nggak berdaya. Kita ini dijaga sebenarnya Tuhan. Terutama apa? Untuk menjaga hati kita ini ojo sombong, mandeki kesombongan itu. Kamu merasa, oh aku lo bisa, aku lo sih mampu gitu lah. Apalagi di dalam kelemahan kita ini, lah istilah orang Jawa ngeyel gitu. Jadi saya merasa, oh, aku sih bisa. Sama, saya dulu ya sama. Dulu dengan keadaan saya yang seperti ini, saya praktekkan dalam segi saya mencari uang. Oh, enggak ada putus sih. Ini ambisi ini luar biasa. Nah ini loh ngeyel. Sampai saya kesandung di tutup gelap alias togel. Karena apa ya? Ngeyel. Kamu nggak ngikuti arahan Tuhan. Kamu nggak mau. Kamu seakan-akan kamu nggak lemah. Kamu nggak kuat. Kamu bayar lampu nggak bisa. Kontrak wis nggak bisa. Keadaan ekonomi jalan kerjaanmu tak henti no. Tapi ini sih ngeyel. Aku sih mau Tuhan. Aku mau berusaha. Akhirnya ya maaf kakak, bisa kan kita salah jalan. Wis duwe orang bon
tak pakai damai togel ngeyel ini. Nah ini sama ambil saat ini kita alami ya, kita harus ngakui kelemahan, kita harus ngakui loh. Saya tidak mau dalam hal ini saya tidak mau menghakimi, justru saya ini bisa dikata saya ini hatiku tertaruh lansia. Saya ini bisa ngomong, saya ini di depan, saya ini selalu di depan, saya ini selalu namek. Mulai dari acara orang lansia yang dihakimi untuk bungkus, saya di depan. Dari lansia yang katakanlah kesana kemari, kesana kemari, Wijaya nggak melarang. Wijaya nggak ada pelarangan, kamu masih misi-misi JG Stokan, kalau kamu gak oleh kesana, lu gak oleh kesini, nggak boleh. Saya nggak ada. Ayo siapa yang dulu sampai mulai awal kalau JG Stokan sampai masuk mungkin sudah naik, bukan naik peringkat atau naik jabatan, sudah bisa tak dipantau sesama rekan, sudah bisa menilai ini masuk dalam misi visi. Akhirnya dimasuk dalam misi visi. Pernah enggak terucap kata-kata dari Pak Wijaya ini, enggak boleh lo kesana, enggak boleh lo kesini, enggak boleh ke dapur kasih, enggak boleh ke perkutut, enggak boleh kesini, apalagi yang terakhir lagi viral, enggak boleh lo ke gotong royong. Saya enggak ngarang, silakan. Ya itu tadi, asal di dalam kelemahanmu ini, Tuhan, kamu di Illinois itu kamu ini punya kasih karunia. Lek kamu ngeyel, kamu tentang Tuhan. Yang aslinya seperti nyaman kehidupan gini enggak apa-apa, aku naik mobil, aku mau sukacita, aku mau ke perkutut, aku mau dapur kasih. Tapi di hatimu ini sebenarnya enggak tenang. Di hatimu ini enggak ada kedamaian. Yang kamu cari fokusnya cuma di dalam kelemahanmu, aku bisa. Terus aku gak mikir dapur, aku gak usah mikir apa, aku tak kelilingnya selesai. Enggak usah mikir duit anak datang, ya benar ya Bu Endang ya. Loh, saya bukan menonjolkan seseorang yang benar-benar dikasih karunia sampai dia melakukan sesuatu. Jadi pembantu rumah tangga aja dia ngomong, di mana gitu loh. Saya duduk di sini tadi agak terkejut loh. Nggak ada loh orang sih ngomong loh saya jadi pembantu rumah tangga. Yang diandalkan apa? Aku loh Joko Toko di Araya. Loh, aku loh Joko Toko di Melon di supermarket itu pakai mungkin seragam ya, mungkin tulisannya ratu, mungkin gitu ya, mungkin masuk di mana Ramayana, loh. Tapi ini loh di dalam kelemahannya Tuhan kasih karunia. Ini akan jadi teladan nanti. Loh ini loh aku jadi PRT. Kadang layani orang, sih kadang ruwet, kadang sih bisa. Ini kesaksian bukan aku janjinya nggak ada acara tadi di mobil ya tetap kita bincang-bincang. Nah ini contoh kasih karunia kita ini nggak ngeyel. Kita ini bersukacita dalam kelemahan kita. Ini saya diwujudkan. Yang pertama tadi apa? Dibawa kita ke penderitaan, dibawa kita ke kelemahan kita. Nomor satu, kita ini dijaga hati kita. Untuk apa? Supaya nggak sombong. Kalau tadi ngomong dia sombong, aku masuk PRT, bayaranku 7 juta, 8 juta, itu sombong. Nah itu, ini dijaga. Dalam kelemahannya dia dijaga. Semua akan dijaga. Dalam kelemahannya akan dijaga. Supaya apa? Nomor satu lagi, nggak sombong. Itu ya, itu harus pegang. Oke, langsung ke nomor 2. Melalui kelemahan Allah ingin menyatakan kuasanya dalam diri Rasul Paulus. Nah, kita ibaratkan Rasul Paulus itu ya kita ini. Nah, lewat kuasanya tadi dalam kelemahan itu mujizat terjadi. Loh, ini tadi seperti kesaksian mulai di ulang tahun tadi cerita ini memang. Di ulang tahun ini kasih ulang tahun ini wong situ lho Pak. Kelompok hotel lah, kelompok jadi ini lagu-lagu yang dulu dibiayai Pak Penny, terus mereka itu dari anaknya dikirim, kuasanya Tuhan itu bekerja di dalam setiap kita. Waktu kita ini mengalami kelemahan, waktu kita nggak berdaya, dikala kita sakit, barang itu kuasa sampai terjadi, maaf kata Ibu yang pernah masuk di misi visi kita, yang sampai kita bareng-bareng doa lewat video call, yang sekarang saudaranya Butin yang meninggal itu Buyan. Nah itu kita bisa bayangkan ya, tumor di dalam tubuhnya. Dokter sudah memvonis tidak bisa. Tapi kita ini sudah gandeng itu bisa diomong, aku bisa diomong, kita seminggu atau 2 minggu sekali video call sampai aku ngomong anak-anaknya sudah tidak bisa. Satu karena usia kurang lebih 77 dia tidak bisa dioperasi, 74 dia tidak bisa dioperasi. Tapi lihat dalam kelemahan saya lihat itu sampai di dalam hati ini loh, sehingga orang ini tidak memahami bahwa kuasa Tuhan itu ada, bahwa kuasa Tuhan itu bekerja di kelemahan ini. Apa yang saya saksikan waktu itu, katanya simple, kayak waktu itu
ditaruh, maksudnya ditaruh di dekatnya rumahnya Rahel yang hidup sendiri tanpa perhatian. Saya itu sangat tahu. Tapi setelah kita doa, memang seakan-akan mujizat apa yang kamu mau saksikan di kita video call bareng-bareng sampai ada tetes air mata dari Buyan kok didoai. Loh ini loh mujizat ini mau keluar. Satu mujizat yang paling nyata apa? Dia mau dibawa ke rumah anaknya. Terus mari gitu dia kumpul-kumpul di putune. Waktu video call putune ikut dia sampai pernah ikut ya. Ya Om ya. Nah ini loh kuasa nyata sih mungkin sepele biasa kan hal itu. Oh lain daripada dia hidup di gang dekat ibu Rahel, dewean wis lorong nggak lorong mau ketemu terakhir. Yang akhirnya tumor ini sudah nggak tahu jadinya. Ya. Tapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan saya anggap ini memberi yang terbaik. Di Indonesia orang hidup mau gelem mau tumor tenang dah. Nah ini Tuhan berikan yang terbaik. Ya di usia seperti ini kita bukan masalah menakut-nakuti, bukan. Ayo kita ini memang wisan. Kita ini tidak berdaya, ojo sik ngeyel ae gitu loh. Saya rindu ini ayo bawa hati kita ini benar-benar fokus di Tuhan. Bahwa Tuhan ini jaga tadi supaya kita nggak sombong. Sehingga kedua ini tadi kepingin nyata Allah ini berkuasa di setiap kita ini berkuasa. Ya itu yang kedua. Kita naik lagi yang ketiga. Yang ketiga, sebab itu Rasul Paulus lebih suka bermegah atas kelemahannya. Aneh kan? Aneh kan? Ini kadang saya tadi baca berulang kali. Kok bersuka, kok bermegah, kok seneng di dalam kelemahan? Nah ini ada ayatnya, saya bacakan di 2 Korintus 12 ayat 9b sampai 10 ya. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam kesiksaan dan di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesatan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Nah, ini kalau kita nggak ngerti loh, ini orang edan. Wong wis lemah, wis nggak berdaya, kok malah kongkon seneng, kok malah disuruh bermemek-gamega. Istilahnya kan orang jelas itu yang gendeng. Iya kan, wis susah uripe, wis loro sik bersukacita. Mungkin sik bermegah, dalam arti bermegah ini aku sik gak apa-apa. Memegahkan diri, tapi bukan tadi ke arah nomor 1 bukan sombong. Ini bermegah dalam arti aku senang deh, keadaanku ini senang. Loh, gak ada orang senang loh saat ini. Makin kita lalu ini seakan-akan loh. Kelihatan ya, saya mulai mau ke gudang gitu ya. Dulu waktu mungkin 2-3 tahun yang lalu itu bandulan iso waduh mau macet nggak karuan, orang lalu lalang itu ramai. Terus saat ini lihat makin lama makin sepi. Terus lihat berita-berita yang kemarin, waduh kayak kita ini takut, kayak seakan-akan ini kita ini memang dibawa kepada sih nggak disadari ini kita kan memang semua. Nanti kompor gas harus dipindah, harus gak pakai itu semua, gak pakai listrik, enak ambil listrik. Oh, nggak ada sekarang 450 daya, harus dinaikkan 900. Sudah jelas kan itu ada kan informasinya. Sing lebih mengagetkan lagi, ya kan dikasih 900 buat, ya kan kompornya ternyata dayanya 1200. Cukup enggak? Nggak cukup. Nah itu, ini sudah dikirim. Dan mati ini sudah dibawa kita ini kepada hal yang kita nggak tahu arahnya kita mana. Yang akhirnya kita apa? Itu akan kita alami kesusahan, kelemahan, nggak berdaya, kita ini mulai diuji. Ya, tapi lewat ini tadi kesaksian Rasul Paulus ini tadi, ini dia bawa Allah ini supaya apa? Nggak sombong. Kedua ini Allah ini mau nunjukno kuasanya, maksudnya ini loh ada mujizat setiap ada kelemahan itu ada. Nah, ini mau ditunjukno nih setiap kita. Jadi kita harus nggak usah rasa takut, nggak usah khawatir. Terlebih lagi nggak usah ngeyel. Jujur ini saya tekankan buat rekan-rekan, ya mungkin ini saya ngomong ya cuma di sini tok, nanti saya di wilayah lain pasti aku ngomong beda. Dan ini tolong sampai di rekan-rekan bahwa ini kebenaran, kita ini di bawah kelemahan ini ada maksudnya Tuhan gitu loh. Wes ojo ngeyel gitu loh, ojo sampai ojo punya pikiranmu di kono 1 kilo gitu loh. Nanti suatu saat aku rindu tak bawa ini ke Surabaya, tak tunjukno sing lebih parah gitu loh. Jujur, aku tak tunjuk parah si mereka hanya seperti terhipnotis di suatu persekutuan. Dia mek terima 1 kilogram beras ditoleti minyak.
udah selesai. Gak dikei minyak 1 liter loh, gak dikei minyak 2 liter ditoleti minyak. Mana yang sakit toleti, mana yang sakit. Ini serem. Nah, saya rindu, terus ojo lah. Bukan saya ini melarang. Ayo, ya kalau memang dengan keadaan kebutuhanmu silakan, nggak apa-apa. Aku nggak larang, saya jalan aja. Oh, saya pernah kok nggak makan. Saya pernah kok suatu saat ini memang ini kelemahan. Saya akhirnya jadinya laki. Kau lah lo lanang nangis itu. Tapi kalau di dalam proses Tuhan, suatu saat kamu bisa nangis. Kamu bisa seakan-akan, oh kok nanti nangis dulu, oh nanti ukuran nggak ketok. Kamu bisa dibawa, kamu sudah noleh ke atas, lihat asbes, tapi tetes air mata itu bisa jatuh. Karena apa? Kelemahan. Kontrakan ente, istri sama anak 1 tak kembali nomor tua, dibalik noy dalam hati gak sanggup, ya kan? Itu selemahan kontrakan ente. Punya mobil sedan di dalam perumahan, mau dibawa ke perumahan keluarga, itu gak cukup. Kantong kosong, sepeser pun gak ada. Listrik sudah harus jalan, kontrakan kurang beberapa bulan. Terus akhirnya sampai bisa keluar. Ngomongnya lo enteng kan, Tuhan tolongin aku. Tuhan siapa nggak tahu. Waktu itu benar-benar aku masaknya Tuhan siapa aku nggak tahu. Nol botol terus nggak tahu. Nah di situ ternyata kita lemah, kita nggak berdaya. Terus kita nyebut Tuhan tok sih nggak tahu loh. Itu loh kuasa Tuhan bisa hadir. Di situ loh mujizat Tuhan terjadi. Akhirnya beberapa minggu, 2 minggu, sempat 1 hari hanya dikasih sama saudara, ya anggap baik ini ciknya saya, wis cek noroto awet, kamu tak kasih sakaton mie, dimakan tiap hari, kira-kira entek enggak? Jadi saya sudah pernah ngalamin, namanya 1 hari makan Indomie tok 1 nyol sudah selesai. Vitamin opo? Dulu ketoknya kayak gini gak keren, ini dulu cuma 50 sekian, sekarang aja 80. Sama sama simbelnya. Sama simbelnya lama kayak babi. Ya, jadi kita pasti ke arah situ tuh pasti. Yang akhirnya ada puasa. Di dalam kelemahan itu dulu saya seakan-akan sombong. Aku namanya nyari duit ini loh Wijaya. Pontang panting sampai mama istilah kok ini tadi bohong. Wis mancep kok, punya bokong. Jadi kerjaan apa sing kamu mau serius itu situ aja. Tapi Wijaya dulu cukak, dupa, teka sembayangan, omah-omahane wong mati, jenenge bumbu renteng, celana konveksi BH, celana dalamnya wong wedok, kabeh sampai ketemu lilin, saiki kabel, saiki susu. Susu, maksudnya tahu sutra. Jadi ini ada ritmenya semua. Ini loh, sing aku ngomong, mungkin loh mengandalkan kekuatanku sendiri. Tapi sesudah di dalam kelemahan kita bisa sadar, kamu jangan sombong. Ya sudah, yang akhirnya melalui proses, akhirnya saya mau mulai ditangkap Tuhan. Dengan Tuhan yang dulu hanya ngomong Tuhan tolongin aku, akhirnya ketemulah Tuhan Yesus. Bukan saya dikasih penampakan orang berjubah yang seakan-akan hanya suatu cerita, seakan-akan mau kita dikasih penampakan seorang berjubah putih, mau gandeng aku, mau ngelangkul aku, enggak. Tuhan pakai setiap kita lewat penglihatan itu loh nyata. Kamu mau ceritakan ke orang lain nggak mungkin percaya. Tapi begitu kita nyatakan, loh ini loh bener-bener. Sampai seorang pendeta waktu itu saya belum ya sampai sekarang nggak mau kemukakan pendeta hanya sebuah kejabatan saja saya sisihkan. Saya cuma butuh legalitas. Sekali lagi saya butuh legalitas payung hukum itu aja. Sampai seorang pendeta ngomong, ya itu penglihatan, ya itu kasih Tuhan. Saya pernah mendoakan seorang yang sudah stroke 3,5 tahun, saya ajak duduk kurang tak ajak berdiri, bukan dia yang nangis, susternya yang jagain nangis. Saya pernah buang namanya enggrane orang, saya tapi nggak muncul. Saya nggak paham ini kerjanya Tuhan, ngapain manusia ngomong gitu. Sampai akhirnya enggrang, sudah bisa jalan ke kamar mandi PP yang dulu pakai tahu ya tongkat sing 4 kaki itu loh, yang kesana ke kamar mandi, setelah kamar mandi bakal itu. Susternya ngomong gitu, ayo kita punya iman kok, kita punya doa. Saya tidak akal kok, saya tidak jama kepala, saya tidak ucap kepala, saya tidak pakai bahasa, saya hanya ngajak doa. Yang akhirnya dia sampai nggak usah pakai ini om ya. Istilahnya saya ngomong tak buang ayo sudah. Dia sempat nangis, ojo itu punya anakku kok digolein itu. Ini kebacutnya anak yang saya akhirnya dalami, orang itu tak rangkul, sampai kayak gini. Kursi roda sangat. Sisa jalan, ayo sekali lagi diulang.
diulang tanpa itu. Akhirnya wis gak pakai kan ini ojo kumut golean. Setelah itu dia cerita ini loh, ini jadi kesaksian yang Idik tahu lansia ini seperti ini parahnya. Sudah ditaruh panti jompo, sudah nggak direken, orangnya di luar kota, pokoknya panti jompo di Babi waktu itu nggak salah katanya Satya lebih, kayak uang sekolah ya Satya lebih kok sekolah. Mereka kasih makan, setelah mereka curhat ngomong ya opo, pernah Pak Wijaya suatu saat anak saya ke sini, tak kira jenguk dengan bawa roti dan lain-lain, enggak, minta tanda tangan. Terus langsung bengok, omah ini warisan ini jelas. Maka dari itu saya ngomong syukurono. Urip sing kaya sini syukurono. Ojo malah kon teman malah berontak, malah kuno sing enggak. Ini cuma motivasi aja loh. Silakan kalau mau terus dilakukan silakan. Enggak apa-apa silakan. Apalagi yang sudah keadaan sudah enak, sudah Tuhan cukupkan, kamu sing ngeyel ae. Ya silakan. Kalau di dalam kelemahannya Tuhan ngajak mujizat. Di dalam kesusahannya Tuhan bekerja untuk supaya ada kuasa. Lah kok sing ngeyel ae. Ya lakukan. Terus berjalan, nanti rasakan sendiri. Ya, wes itu kekuatan firman yang moga nanti ini tidak ada semua cerita no. Nanti di kocok-kocok cerita no. Cinta dia apa pakai Rasul Paulus di dalam kelemahan ini cerita no. Aku kepinginnya itu seperti ini kok. Kadang keluar bahasa Jawa, kadang keluar bahasa Indonesia. Nggak perlu saya ngomong bahasa lidah, saya nggak perlu ngomong bahasa roh. Kamu tak gewek supaya percaya nggak omonganku nggak. Ini yang real. Ya, jadi tolong ya, ini nanti ketemu konco-konco cerita. Ini loh, kita ini selemah kabeh. Tapi jadi tadi, ojo sombong supaya kitanya Tuhan ini nyatakan kuasa di dalam diri kita masing-masing. Sudah dinyatakan di Bu Endang, ini Mateus ya sudah nanti itu saksi no. Pak Mateus juga pernah sudah nyaksi no dulu aku seperti ini setelah melok komunitas ini terjadi ini saya nggak mau vokasi Pak Mateus loh. Sudah cerita no itu aja. Ya yang ketiga ini tadi kita disuruh bersuka cita, kita disuruh ini bermega malah seneng. Kok mencel lagi, kok nggak mungkin mau sorong kok membantu seneng tapi Tuhan suruh seneng. Dia sakit pun seneng gitu. Ya ini jadi penguat. Nah ini ada satu cerita yang saya selalu ngasih satu cerita ini bisa jadi pegangan dan nanti cerita ini jadi penguat juga. Ini judulnya tentang ojo iri-iri. Ojo selalu menghakimi sesama. Ojo selalu kon lihat enggak aku lihat Bu Maria habis itu makannya kayak seumpamane. Ini contoh gitu. Waduh Bu Maria makanya banyak. Kira orang gendut makannya banyak. Terus saya pernah tanya loh, malah makannya itu sedikit malah ngurang-ngurangi gitu. Ini satu contoh yang nah ini namanya orang menghakimi bahwa Bu Sinta ini mana nih titik. Awalnya sampai entek-entek. Susah nemen nih wis ini pemikiran yang jelek-jelek itu ya seperti ini, ya kan? Terlebih lagi kepada seorang yang kekurangan, dalam arti kekurangan segalanya. Ya kita jangan mulai menghakimi. Saya nggak pernah menghakimi, saya malah merangkul. Saya malah mau mendalami orang ini kok sampai seperti ini apa? Saya punya pemikiran pasti ada sebabnya orang-orang. Saya lihat Bu Sri nanti pasti ada sebabnya juga. Nah tapi kita di sini bersama-sama untuk maju untuk bertumbuh. Ya, ini satu cerita terakhir. Lumayan lama ya. Lama. Ya tak sedikit. Tapi kalau nggak kerasa ya. Karena nyimak benar-benar dulu tak bawa. Aku pakai pengaruh-pengaruh. Ya, ini cerita ya. Saya nggak cerita. Nah, gerbong kereta ya, kereta api. Wih, jas ya. Itu lah, ada ciri benar gitu lah. Nah, di dalam gerbong itu ada seorang bapak-bapak masuk di dalam gerbong itu ya mau perjalanan lah sama seorang pemuda ya lumayan ganteng umurnya si ya 24 umurnya 24 berarti lah muda orang masih muda itu kinis yang ganteng waktu saya umur 24 dulu ya turun bis pulaan tapi 24 saya sudah ya ini pernikahan dini makanya kalau ada cucu ada apa ini benar-benar dibilang kamu usia dini lah nikah, bukan kamu cepet-cepetan punya anak, kamu masuk dalam masalah. Makanya ada pernikahan dini ini tidak boleh. Saya sampai ngomong lebih baik kamu mandiri dulu, kamu kuat dulu, kaki-kakimu udah kuat, nggak perlu harus kamu punya rumah, enggak punya kekuatan untuk bisa cari makan sendiri. Ya saya sampai ngomong, ayo boleh tanding sama anak saya.
Ayo mereka yang berduit, mereka yang mungkin di Ujo, beli laptop, beli apa semua. Orang ini ujinya gampang, dipegang dua orang ini. Yang dimanjakan dengan materi, dengan yang dimanjakan dengan kehidupan dalam proses kehidupan. Diculno di Kalimantan. Dan entah pesawat gak apa-apa bareng-bareng saya culno. Wis kayak handphone gak apa-apa. Wis sekarang diuji. Mana yang cepet-cepetan akhirnya susu kan mati wis susah mana itu. Tapi arek sing berdedikasi yang dia mau jalan gak takut mas. Itu tenang. Ini ketenangan orang tua daripada kalau mau main lain. Tadi ada perkumpulan antara Pak Junedi sama Pak Johan ya, nanti moga-moga tidak jadi sesuatu yang besar lah dalam arti ini ya rodo riskan, tapi saya sudah ngedem di kedua belah pihak. Tapi memang ya kita saksikan memang ya ini loh, kadang orang lupa untuk memberi teladan kepada anak-anak ini tentang sopan santun. Masih enggak olah nyopo gitu. Bukan sudah merasa, nah ini tadi sudah merasa ada kemewahan, seakan-akan ini milikku, ini aku yang berkuasa semena-mena. Sama anak pun sama seperti itu, dan ujinya sudah culno setelah Kalimantan culno sudah. Wis mana yang mau telepon mamanya? Lah anak sudah bekerja berani mandiri tak akan telepon. Iso moro-moro saulan, mah mereka ini mama gitu. Itu sih luar biasa. Ya balik ke cerita tadi ya. Jadi ini seorang bapak sama pemuda di umur 24 terus tenang depan kayak Leminho lah ya. Iya. Jalan mulai. Tapi ini jalan. Nah anak ini lihat ke depan kan. Nah dia melihat pohon ini kalau kita jalan kan pohon ini kayak nguber ya. Wah dia ngomong ke papai, Pak dia tempat pohon itu semua nguber kita Pak, gak nutut Pak, gak nutut. Sumpenan dengan ya aku sudah kuliah gembira sumpenan. Papai ngomong oh iya nak, bagus memang melok rasa seneng. Nah jalan lagi lebih buanter, awan ya. Isi tanya ini pernah naik kereta, wis dibalikkan jangan naik kereta aja lah ya. Ada mungkin yang laju kencang bisa naik bis atau apa ya. Ya, sing kedua ada awan ini jualan. Pak, awan itu mengikuti kita loh, Pak. Melok terus Pak ngono. Lu ini tambah cilik ya Pak ya. Suweneng. Arek ini suweneng yang gembira, ya kan? Nah, terus papa ya cuma mengucapkan ya nak, senang papa ya juga lihat. Nah, di sampingnya ada seorang suami istri yang delok arek usia saya ini 24. Ini gak apa-apa. Kok merasa risih? Kata Pak Sepur apa ya apa? Merasa risih dia nih. Ya apa sih? Kedua kali ono burung. Burung tuh muiber ngikuti. Pak, diuber Pak. Burungnya Pak enggak nutut Pak. Kalau apa enggak ikut Pak. Tambah risih si wedok ini, lanang wedok ini suami istri risih. Akhirnya tanpa dia sadari dia mantap. Kok ruwame dhewe tahu ya orang gembira ruwame bengok-bengok kan tahu ya. Nah, terus akhirnya suami istri ini tanya di bapak, Pak, bapak ini harusin bawa anaknya itu ke rumah sakit jiwa. Searah nih Pak. Ini edan kenemenan wis nyonya itu wamba namanya ya maaf bukan masalah mulut cewek tua ditowo wis wah iki kudu nambah ke psikiater sik iki mari psikiater pasti iki wis nang rumah sakit jiwa nambah orang gak karuan iki. Wis Pak, ndak gowo nang rumah sakit jiwa. Ini loh, ada makna Tuhan yang mau tak ceritakan. Apa yang jawab ya? Betul Bu, Pak, saya barusan pulang dari rumah sakit. Tapi bukan rumah sakit jiwa. Anak saya cacat lahir nggak bisa lihat itu dari bayi. Barusan dia didonor darah, didonor mata, didonor mata, dan hari ini dia bisa melihat. Hari ini dia bisa melihat kayak ini. Nah ini makna cerita ini aku membaca lu merinding. Loh, apa maksudnya? Nah ini makanya saya selalu terakhir saya bawahan tidur. Cerita ini bawa tidur, itu maksudnya Tuhan apa? Itu ada maksudnya Tuhan apa? Jangan ngakini orang. Jangan selalu mikirin elek nang wong. Jangan selalu kon dia orang wujudnya seperti itu mau kamu tewel belum wis muakan tempat sing ngene. Nah itu. Jangan lihat fisik. Lihatan hati ini paling dalam. Ya ceritanya memang simpel, tapi bahwa nanti bisa membuat semangat kita. Oh iya, aku sekarang nggak gini orang.
Aku wis gak oleh ngomong kayak ngene-ngene nang ora. Kecelik enggak? Kira-kira suami istri tadi. Lek aku lho ya, malah aku ngalih jauh-jauh. Keliru banget aku. Nyesel banget aku ngomong gitu. Terus digendeng-gendeng no. Iya kan? Sakno iki ngomongnya sakno. Tapi kita sekeluar. Kadang dapat disadari kuat, yang hanya kita tahu sendiri ada terwujud. Ya, ya seperti itu ya. Ayo kita bangkit berdiri, kita doa. Semoga jadi penguat hidup ini disiapkan jamuan kudusnya. Ayo kita doa firman dulu, setelah itu kita berjamuan kudus, baru kita akhiri ibadah ini. Dan nanti sebelum terakhir nanti kita menyanyikan satu lagu. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih Tuhan hari ini sangat indah sekali Tuhan. Dengan firman-Mu Tuhan yang semakin menguatkan kami semua Tuhan. Rahmat-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Lawatan-Mu, kasih-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Buat semua jemaat di tempat ini Tuhan. Engkau terus sertai jemaat di tempat ini Tuhan. Engkau lindungi, Engkau jaga Tuhan. Terus Engkau pegang hatinya Tuhan. Engkau lebih lagi Tuhan. Mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan, komunitas ini atau ibadah wilayah ini bukan hanya sekedar rutinitas Tuhan, tapi saya rindu Tuhan semua dijamah hati lepas kita ini Tuhan. Kau akan meningkatkan Tuhan kasih-Mu Tuhan untuk mereka Tuhan, agar mereka sadar bahwa dalam kelemahan ini mujizat Tuhan akan terjadi, masuk Tuhan akan terwujud di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Tuhan sebentar lagi kami akan melakukan perjamuan kudus Tuhan. Bukan suatu rutinitas, bukan suatu liturgi, bukan suatu kebiasaan orang Kristen untuk melakukan perjamuan kudus Tuhan, tapi benar-benar untuk memperingati Tuhan karena kebaikan-Mu Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan, karena pengorbanan-Mu Tuhan. Karena tanpa itu Tuhan kita nggak akan berdiri saat ini Tuhan, kita nggak akan ada sampai saat ini. Terlebih Tuhan, Engkau memberikan keselamatan, tujuan keselamatan Tuhan buat pengorbanan-Mu Tuhan. Tuhan, sucikan roti dan anggur yang sebentar lagi akan dibagi Tuhan, seperti Engkau menyucikan waktu Engkau melakukan perjamuan kudus pada murid-murid-Mu Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan, lawatan-Mu akan hadir. Iman setiap kami akan semakin kuat Tuhan, bahwa memperingati-Mu adalah bentuk bersyukur Tuhan, untuk menghormati pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Yang siap melakukan perjamuan kudus, sama-sama katakan amin. Terus tetap berdiri aja, terus berdiri, kita langsung aja biar cepat ya. Disiapkan dulu, boleh dibuka pelan-pelan. Nanti yang tidak bisa buka boleh ditukar ya. Jadi biar yang tidak bisa nanti kita bantu pakai gunting bisa, atau di pelan-pelan ya. Siapa yang belum? Ini yang buka biasa. Sudah yang bisa? Sudah bisa? Ayo Pak, sudah. Mereka Kali salah. Ya, sudah bisa semua? Sudah bisa. Sudah tidak bisa buka. Apa? Gunting aja. Nanti cari yang biasa aja, mungkin kan dari rekan-rekan kita dikasih ya. Bisa semua ya, buka aja, sudah ya, ya sekali
lagi ini jangan jadi suatu aktivitas saja. Mungkin merasa ini sepele, ini perjamuan yang biasa-biasa aja dilakukan orang Kristen, jadi liturgi aja. Yang padahal ada maknanya. Di sini ada maknanya Tuhan ini melakukan pengorbanannya sangat luar biasa. Ini untuk keselamatan kita. Kita jangan merasa enggak lah, terus gak mungkin lah itu, tapi tanpa disadari dengan kita melakukan perjamuan kudus, dengan kita memperingati pengorbanannya Tuhan Yesus di kayu salib, ini sangat luar biasa. Ya, ayo mari kita angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi di atas kepala kita. Saya akan bacakan firman buat saudara-saudara, buat jemaat-jemaat di tempat ini, buat bapak-bapak ya. Sebab apa yang diteruskan kepadamu telah aku terima, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia berkata, ini adalah roti yang persembahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman. Di atas kepala kita. Sudah siap kita angkat anggur di atas kepala kita. Kita yakini ini adalah darah Kristus. Ini adalah pengorbanannya di kayu salib. Mari kita angkat. Saya akan bacakan firman buat jemaat di tempat ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya telah kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman percaya kita. Ayo, mari kita angkat tangan kita mengucapkan syukur, kita mengucapkan terima kasih. Ya Allah Bapa, terima kasih Tuhan buat persekutuan ini Tuhan, buat perjamuan kudus hari ini Tuhan. Engkau memberikan hal yang luar biasa Tuhan, karyamu yang sangat luar biasa Tuhan, terlebih kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu Tuhan, sehingga kami selamat Tuhan, hingga kami mendapatkan pemulihan Tuhan, sehingga kami dapatkan mujizat Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala yang terbaik telah Engkau berikan Tuhan. Dalam perjamuan kudus ini kita akan semakin dalam memperingatinya Tuhan, untuk mengerti pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang telah menerima perjamuan kudus sama-sama katakan amin. Katakan. Oh ya. Satu lagu terus doa persembahan siapa? Oh Pak Matius doa persembahan. Ya kita doa dulu sebelum kita lakukan persembahan. Terima kasih Tuhan. Ya, Tuhan. Kami memberikan berbaik Tuhan, kasih hal-hal yang memberikan Ya. yang sudah Tuhan mengingat dalam kami. Dan sebagai Tuhan memberkati mereka. Ya. Kiranya Tuhan kembali Tuhan memuliakan nama-Mu. Ya. Terima kasih Tuhan. Yang dalam nama Yesus kami akan Tuhan. Amin. Amin. Satu lagu.
ada pengumuman dulu. Ya. Jadi dibentuknya wilayah ini sekitarnya. Jadi jangan cukup hanya di sini aja. Ayo coba kita rekan-rekan yang kiranya dekat di sini, tidak harus satu gereja, tidak harus moro ini kita konco bareng-bareng ke komunitas apa dan lain-lainnya aja. Ini untuk kita ini menjadi saksi, untuk kita ini sama-sama bahwa rekan-rekan kita ini lebih dalam sama Tuhan Yesus. Itu yang pertama tujuannya. Terus yang kedua nanti kita rindu setiap mungkin 1,5 bulan sekali nanti ada gabungan. Ya, kita sama-sama berdoa nanti gabungan bukan moro-moro terjadi hal yang luar biasa, terjadi mungkin ada berkat-berkat yang luar biasa, enggak. Kita rindunya dulu ini kita bareng. Nah sekarang selama ini kita cuma kelihatan orang-orang gini toh. Ya mungkin katanya nanti di gereja. Nah tapi kita di dalam misi ini kita rindu ini mau bareng-bareng kita ibadah. Kita bareng-bareng muji nama Tuhan. Terus bareng-bareng kita mungkin akan melakukan perjamuan kasih bareng-bareng. Itu lebih guyup, lebih senang karena kita sudah tahu. Oh maksudnya misi-misi seperti ini dan tujuannya kita tahu. Tidak ada lagi namanya tukaran, tidak lagi namanya gontok-gontokan, rebut-rebutan, tidak ada karena sudah jelas di dalam misi-misi ini apa nomor satu, kita melayani bukan dilayani. Ayo kita mulai, kita ketemu ngambilkan Bu Sri, bukan mau ngambilkan sendiri. Nah Bu Sri ngambil Bu Maria, ini saling melayani. Nah kita wujudkan bahwa kita ini bukan lansia-lansia ruwet yang seperti mereka omong, bukan lansia-lansia yang pokoknya ini itu, enggak. Kita mulai harus berubah. Ya nanti berikutnya wilayahnya kita rindu di Sopon. Saya tidak harus orang-orang jauh mau ke sana. Hanya kerinduan aja. Mungkin ada aku ono sepeda, aku bisa numpak, aku tak melok. Nah ini kerinduan namanya. Jangan moro-moro wilayah tidak. Nah nanti ada lagi nanti di Sulfat ini ada orang tergerak rumahnya gede, kayak punya toko apa mau dibuka juga di situ. Ini nanti semua disiapkan sama Pak Matius. Nah ini tidak memaksakan untuk datang. Saya rindu ini malah wilayah-wilayah, tapi yang rindu benar-benar cari Tuhan, yang rindu, benar-benar Jokowi Wijaya loh, bukan rindu Wijaya, bukan rindu firman Tuhan, rindu pencerahan Tuhan, rindu kumpul berdoa memuji, boleh. Ya tapi diusahakan wilayah kita sudah banyak loh, ada wilayah Soko, entah lagi nih loh Bu Maria pun ya tergerak sebenarnya masih ditoto nih hatinya, ambil tempatnya masih ditoto loh ini sudah. Ojo bingung masalah wah ini api apa ya? Jika Indo asin gak enak, jika Indo asin separuh tapi gak enak, nggak usah pikirkan sampai ke sana sudah. Yang penting rumahku tak buka, aku sukacita, mau muliakan nama Tuhan. Saya yakin nggak usah didoa pun Tuhan tahu. Orang ini punya ketulusan ya, rumah itu kerja sudah. Saya tidak menyarankan, bukan saya tidak pintar doa, bukan. Saya tidak suka orang yang mau berdoa itu terlalu panjang. Saya ngomong di Alkitab sudah ngomong bertele-tele kamu mintanya, iya kan? Ya saya sampai saya ceritakan kayak orang sing dodol tempe peragian lagi nih, tempenya dulu jadi karena peragian bertele-tele dia ngomong Tuhan kayak sepulaan dulu ini Tuhan ya apa nggak cuan engkau anakku ya apa bertele-tele. Padahal sudah tahu maksudmu pribadi sudah tahu. Udah doa singkat jelas. Wes ini maksudku Tuhan tolong Tuhan selesai. Kau usah buat itu panjang atau wambai bahasa lo buat tuh sumpah kedowo nggak karuan ya. Ya saya ini seperti itu nanti. Terus kembali lagi setiap ibadah saya rindu ada perjamuan. Dalam arti ini benar-benar ayo kita memperingati tidak suatu sukacita mau kita memperingati pengorbanan tidak setiap bukan di wilayah Sultan saya saja. Terus kembali lagi saya tekankan, nah ini yang penting kolektor ini lansia kembali lansia. Wijaya tidak pernah namanya WE lansia masuknya ke rekeningku, tidak pernah jadi dipegang sama Cik Ana, Bu Juniati, Bu Gunawan udah pakem mau tanya ya tahu boleh nanti tetap bisa dapatnya berapa ini transparan dan nanti digunakan untuk kebutuhannya lansia. Nanti kita Natalan, nanti kita kadang ada ibadah padang, Paskah semua pakai. Nanti ada yang kesusahan kita pikirkan, nah itu ya. Jadi biar jelas ya, jangan sampai ada omongan di luar terus gak ngei, gak tahu kolektor, mau ngomongin cocok-cocok panjang. Itu saya tidak suka. Saya tidak bisa menghakimi, tapi kehidupanmu akan diproses sama Tuhan makin dalam. Bukan masalah hukuman, bukan makin dalam. Kamu yang seperti yang cerita, tidak memang bisa diterima, bukan masuk suatu teguran. Kon kelemahan sih ngeyel aja, silakan terus. Nanti ada proses sendiri buat Tuhan ya. Oke, saya belum Pak, saya juga mau belajar. Ya, oke. Selama ini ya saya masih belum. Ya. Tetap aku mau bertumbuh. Nah, ya terus saya yakin pasti Tuhan belum ya. Karena apa ya? Jujur kalau saya doa memang di muka umum nih kayak
suatu saat bisa Kalau memuji saya itu suka. Iya. Makanya